Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan mari kita akan siapkan setiap hati kita untuk kita boleh memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Karena Tuhan kita sekaligus juga sebagai sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh memujikan dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini. Mohon kiranya pimpin dan sertai kami untuk kami boleh bersekutu beribadah kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan pagi ini. Biarlah pengurapan daripada Tuhan nyata atas kami Bapa. Terima kasih, kami mohon penyertaan dan pimpinan daripada Tuhan menyertai dalam ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi ini dalam tangan kuasa-Mu. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan diberkati satu kebenaran firman Tuhan kesempatan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita akan siapkan setiap hati kita untuk kita boleh diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hambanya pada pagi hari ini. Kita akan angkat dengan satu pujian lebih dalam lagi. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah pada pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan bersama-sama untuk menikmati hari yang baru, untuk beribadah kepadanya, bersyukur kepadanya. Mari kita bersama berdoa untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami bersama-sama ada di hadapan-Mu, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ampuni segala kesalahan kami, layakkan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu di pagi hari ini untuk berbakti kepada-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu sungguh menjadi bagian yang menguatkan kami, yang membangun iman kami, untuk terus kami kuat dan bertahan, berjuang melayani tantangan hidup ini. Tuhan, kami mohon, sungguh Roh Kudus memimpin kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon urapan Tuhan ada bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah kisah Yesus dalam perjalanannya menyusur wilayah Samaria. Biarlah Tuhan berkarya atas kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Dalam Alkitab yang sudah kita akan persiapkan dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, melihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya ulang kembali ayat yang ke-14 dari pasal 17 kitab Lukas ini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, banyak di antara kita sedang berpikir tentang suatu mukjizat yang kita rindukan. Bahkan kita bisa hadir dalam sebuah KKR, dalam doa-doa khusus kita merindukan mukjizat. Tetapi pada pagi hari ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah mukjizat yang tidak terjadi pada waktu Yesus ada bersama dengan mereka. Ada sebuah mukjizat di saat mereka ada dalam sebuah perjalanan. Alkitab mencatat 10 orang kusta tadi sedang dalam perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan mereka semua sembuh. 1 orang kembali, yang 9 tidak kembali. Saya ingin berkata kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada kairos Tuhan, ada waktunya Tuhan, di mana Tuhan menjamah seseorang sehingga orang itu mengalami mukjizat. Mukjizat tidak terjadi seketika begitu saja. Bukan pada waktu KKR saja, bukan waktu didoakan saja, bukan pada waktu ibadah saja, bukan pada waktu kita berdoa saja. Mungkin betul waktu kita berdoa, waktu KKR kita didoakan. Tetapi Tuhan bisa menyatakan mukjizatnya di tengah proses perjalanan yang seakan tidak ada apa-apa. Hanya orang ini mentaati apa yang Yesus lakukan. Dia dalam perjalanan tiba-tiba mengalami tahir dari kustanya. Suatu yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini sedang mengalami mukjizat, sedang mengalami pertolongan Tuhan. Belum tentu karena doa kita hari ini, belum tentu karena sudah didoakan hari ini. Mungkin sudah akumulasi doa-doa yang lalu. Tetapi hari ini tiba-tiba sudah mengalami mukjizat. Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan,
Tuhan masih bisa menyatakan mujizatnya dengan berbagai macam cara dalam perjalanan kita, dalam ketaatan kita sesuai dengan perintahnya. 10 orang ini tidak akan tahir kalau dia tidak mentaati apa yang Tuhan katakan. Begitu dia taat melakukan, menuju kepada imam-imam ingin menunjukkan dirinya yang masih sakit kusta. Di tengah perjalanan, Tuhan mengubahkan. Pertanyaannya, apakah betul mereka sadar kalau mujizat itu oleh karena jamahan Tuhan? Karena sejak mereka meninggalkan mujizat, di tengah perjalanan baru mujizat itu terjadi. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini karena tangan Tuhan. Orang kusta tadi mengatakan, karena sudah tidak ada apa-apa. Dia sudah berkata, ya engkau tahir, ya engkau sembuh, ya engkau mengalami mujizat. Tidak ada. Yang ada hanyalah pergilah kepada imam-imam dan perlihatkanlah dirimu. Tidak ada kata kesembuhan apapun, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan mereka sembuh. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita tidak sedang dalam doa khusus. Hari ini mungkin kita tidak mengalami satu kegerakan yang luar biasa kita rasakan. Tetapi kita bisa tahu Tuhan bisa menyatakan mujizatnya tanpa tanda-tanda apapun. Tahu-tahu mujizat terjadi, pertolongan terjadi, pertolongan ekonomi terjadi, kesusahan Tuhan tolong. Nggak ada solusi, Tuhan berikan solusi. Mungkin tidak saat waktu saudara doa, tidak waktu saudara baca firman Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu, sesuatu bisa terjadi. Tapi persoalan yang kedua bisa muncul. Apakah di saat kita tidak sedang dalam doa, tidak dalam sebuah KKR, kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan, kita berkata, ini karena kekuatanku, ini karena kepandaianku, bukan karena Tuhan Yesus. Saya tidak yakin bahwa yang ke-9 orang tadi pergi tanpa kembali kepada Yesus, kemudian berpikir bahwa ini kesembuhan dari Yesus. Belum tentu. Mungkin sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian setiap kita. Kita pernah berdoa. Bapak Ibu pernah berdoa, menangis di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan mohon pertolongan dan mujizatnya. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah itu kemudian hari, tanpa ada apa-apa, Bapak Ibu mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saudara bisa berkata, ini karena kekuatanku, karena kepandaianku, karena usahaku. Maka saudara tidak akan kembali kepada Tuhan. Saudara tidak melihat bahwa mujizat ini daripada Tuhan. Benar Ibu, bisa terjadi Bapak Ibu? Memungkinkan terjadi? Sangat memungkinkan. Tuhan tidak suka kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi saat kita mengalami pertolongan, tanpa dengan doa, tanpa ada apa-apa, kita bisa merasa bahwa itu sesuatu kebetulan, sesuatu yang karena kekuatan kita, kepandaian teman, kepandaian sahabat, siapapun. Maka banyak orang mengalami mujizat, tapi juga tidak kembali kepada Tuhan. Mengapa? Karena merasa mampu dan bisa menyelesaikan. Pagi hari ini ada 2 hal pelajaran bagi kita. Yang pertama, mujizat bisa terjadi di dalam proses perjalanan kita. Di awal dari doa kita beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun yang lalu, bulan yang lalu, minggu yang lalu, atau baru kemarin. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa. Seperti 10 orang kusta tadi dalam perjalanan. Bapak Ibu juga bisa mengalaminya. Mungkin tidak ada apa-apa, tahu-tahu mujizat terjadi. Maka jangan kecil hati. Padahal aku berdoa tidak terjadi apa-apa. Mungkin nanti setelah doa akan terjadi mujizat dari Tuhan. Yang kedua, karena seakan tidak ada kehadiran Tuhan di tengah perjalanan mereka, seperti yang kita alami, tiba-tiba ada mujizat, kita merasa itu bisa jadi karena kekuatan kita, kepandaian kita, kepandaian teman-teman kita, karena otak kita yang bekerja begitu luar biasa, sehingga tidak pernah mengembalikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan setiap mujizat yang Tuhan berikan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Renungkan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kiranya menjadi perenungan yang baik buat kita semuanya. Tuhan masih melakukan mujizat di tengah proses kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Bapa di surga, ajar kami mengerti bahwa di tengah perjalanan hidup kami masih ada proses yang kami harus lewati. Tetapi di tengah proses itu diawali dari doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Sekali waktu kami percaya mujizat terjadi di tengah perjalanan proses hidup kami. Tapi buat kami mengerti, itu bukan sebuah kebetulan, itu bukan sebuah peristiwa begitu saja, tetapi ada peristiwa yang mengawali di mana Yesus menjamah dan memberkati kami. Maka biarlah setiap mujizat kami akan kembalikan semua ke dalam tangan Tuhan sebagai ucapan syukur hidup kami yang menyertai kami. Terima kasih hari-hari ini nyatakan mujizat melalui proses hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera dan kuasa Tuhan boleh berlimpah-limpah atas kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Iya, puji Tuhan, pagi ini setelah kita diberkati benar firman Tuhan, mari kita akan berikan korban syukur kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi ini Engkau sungguh sangat baik bagi kami, dan penyertaan pemberian daripada Tuhan nyata bagi kami. Dan pagi ini kami akan memberikan persembahan. Bapa kiranya menguduskan setiap tangan-tangan kami, agar persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan kami senantiasa berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan kami serahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin.